Halo cuaners, kembali lagi nih dengan gue Velia dan juga masih ditemani dengan Bang Ijak dan Mas Dedi. Nah, sebelumnya di part 1 kita udah bahas dikit nih tentang emas dan inflasi. Terus kita juga udah kenalan dengan produk Gold Nano. Nah, kali ini kita pengen bahas tentang apa sih benefit atau keuntungan dari trading si emas nano ini nih. Nah, terus apa sih perbandingannya dengan produk lainnya? Tapi sebelumnya masih berkaitan dengan part 1 nih bro. Kan tadi part 1 diproyeksi bahwa Gold Nano ini tuh bisa menjawab kebutuhan atas keadaan yang terjadi sekarang ini. Ya. Nah sebenarnya pengen nanya kenapa akhirnya bursa tuh mendevelop Gold Nano ini? Apakah memang diproyeksikan jadi solusi yang paling tepat atas permasalahan sekarang? Itu seperti apa? Oke, jadi kenapa bursa ICDX akhirnya nge-develop produk nano ini, kayak gitu ya? Ya. Oke, jadi mungkin menurut gue kenapa kita mesti nge-develop produk ini? Yang pertama pastinya terkait dengan risk appetite orang itu pasti berbeda-beda, Cang. Iya kan? Mungkin ada yang mereka mau menerima resikonya, tingkat resikonya misalnya tinggi, oke kan? Mereka siap kayak gitu kan. Tapi ada juga yang mereka mau menerima tingkat resikonya misalnya di level menengah lah kayak gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat dari masyarakat Indonesia kayak gitu kan, antara orang kalangan menengah ke atas sama kalangan menengah ke bawah ini kan juga beda. Ya gitu kan. Pasti banyak yang lebih banyak dari maksudnya lebih banyak kalangan menengah ke bawah ini tadi kayak gitu kan. Dan di mana biasanya mereka ya pastinya berbeda-beda juga kalau kita ngomongin apa risk appetite itu tadi ya kan. Tingkat toleransi seseorang untuk mengambil resiko itu tadi. Nah, sehingga dengan adanya Gold Nano ini tadi, ya kan, yang mungkin misalnya nih, lu nih, ya kan, gue sebenarnya mau lo, berani lo ngambil resiko gede kayak gitu. Tapi masalahnya gue nggak punya duit nih, nggak punya modal nih, ya nih gitu kan. Nah, tapi dengan adanya produk Gold Nano ini tadi, yang dimana produknya juga cuma 1 gram kayak gitu kan. Nah, sehingga modalnya juga pastinya terjangkau kan, kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin resikonya, mungkin lo bisa taker kayak gitu kan, dan lo berani, ya kan. Ya. Dan itu yang nantinya itu akan menjadi orang itu memilih produk ini, ya kan. Memilih produk Gold Nano itu mungkin yang tadinya solusi-solusi yang tadi mungkin kita udah bahas di sebelumnya kayak gitu kan. Mereka menjadi pilihan untuk di produk Gold Nano karena value-nya sangat-sangat kecil itu tadi, ya ukurannya sangat kecil. Iya. Mungkin itu yang pertama, sehingga orang dapat menjangkau produk ini kan lebih banyak lah kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya mungkin kenapa bursa kita dari ICDX maksudnya ngedevelop produk Gold Nano ini juga. Tentunya kita untuk memfasilitasi pelaku pasar lah kayak gitu. Kalau kita ngomongin pelaku pasar yang pastinya kan ada masyarakat, kemudian ada investor, ada trader kayak gitu kan. Apalagi di industri kita kan, industri kita pastinya lebih banyak trader kan kayak gitu kan. Nah, ini untuk memfasilitasi mereka, ya kan. Lalu yang selanjutnya itu memfasilitasi pelaku toko emas misalnya. Ini juga bisa. Kenapa? Keperluannya untuk mereka bisa melakukan hedging. Contoh misalnya nih toko emas nih, ya kan, lo punya toko emas, ya kan. Hari ini ada yang beli misalnya 100 kilo kayak gitu kan. Lu punya stok cuman misalnya 125 kilo misalnya gitu. Berarti stok lu tinggal 25 kilo kan. Kayak gitu kan. Nah, tetapi hari ini nggak ada orang yang jual nih kalau lu nih. Ya kan? Artinya lu kekurangan stok. Nah, ketika lu kekurangan stok, lu cari emas di tempat lain, menurut lu langsung dapat gak? Belum tentu. Kita ngomongin emas saat ini susah. Lu mau beli, kalau misalnya segram 2 gram oke lah, kita bisa cari. Tapi kalau lu udah ngomongnya berkilo-kilo, susah kan kayak gitu lah. Nah, ini untuk memfasilitasi mereka. Jadi ketika mereka tidak mendapatkan fisiknya, ya kan, mereka bisa melakukan hedging di kita dengan produk Gold Nano ini tadi. Kan gitu aja gampang. Mereka misalnya butuh berapa? Saya butuh misalnya 50 gram ya, karena kita hitungannya dengan menggunakan gram, ya tinggal dihitung aja. Berarti saya harus beli 50 gram. Kalau produk yang dulu mungkin menggunakan troyon, bingung nih hitungnya ini gitu kan. Tapi dengan yang produk ini tadi, ini bisa memfasilitasi mereka juga untuk melakukan hedging sih. Ke pelaku-pelaku yang kaitannya mereka memiliki bisnis di emas lah ya gitu. Mungkin itu sih, Jap. Oke. Ya. Ya, berarti kan ini kan diproyeksi bisa semuanya ya. Kayak multi layer lah, ibaratnya dari mulai B2B-nya sampai B2C-nya juga kena ya. Betul. Terus unique selling point-nya apa sih sebenarnya? Unique selling dari produk ini. Ya. Oke, unique selling-nya mungkin gue bisa katakan produk ini adalah the first nano product in Indonesia. Itu unique selling-nya, iya.
first. Kenapa gue jamin lo kalau misalnya nyari produk trading ya, terutama produk trading di produk trading emas, lo nyari yang ukurannya 1 gram, gue jamin nggak ada. Karena ini pertama kali di Indonesia yang mengeluarkan adalah bursa ICDX. Itu unique sellingnya, Oke. ya kan. Nah lalu yang keduanya mungkin unique sellingnya, spread. Spread kita sangat-sangat kecil lah kalau kita compare dengan misalnya produk-produk emas yang lain lah. Misalnya compare dengan emas fisik misalnya LM 1 gram misalnya kan di tempat A ya kan, terus kemudian ada entity yang mereka juga punya produk emas ya kan yang 1 gram juga kayak gitu. Nah kita berani bersaing di spread itu tadi. Spread yang ada di bursa ICDX untuk Gold Nano ini sangat-sangat terjangkau, kecil banget. Ya kan? Kita mungkin perbedaannya, ini gue kasih contoh aja ya. Mungkin kalau di luar sana misalnya spreadnya bisa jadi 50.000, ya 50.000, 40.000, 30.000 kayak gitu loh. Tapi kalau di produk Gold Nano ini spreadnya cuma kisaran sekitar 15.000 sampai dengan 20.000 aja. Jadi sangat-sangat kecil. Nah, itu mungkin yang menjadi unique selling sih kayak gitu. Oke, bentar Mas. Ini buat kaum awam nih. Kayaknya bingung, spread tuh apa sih, Mas Dedi? Spread. masih belum tahu terkait dengan spread. Spread itu apa gitu? Spread itu selisih jual beli, Vel. Ya kan? Jadi contoh misalnya gini, pengaruhnya apa sih tadi Mas Dedi misalnya bilang, oh di kita spreadnya kecil, di tempat lain spreadnya gede kayak gitu. Pengaruhnya apa kayak gitu? Pengaruhnya sebenarnya lebih ke break even point-nya. Contoh misalnya, lo hari ini beli emas misalnya di toko A misalnya gitu kan. Harganya lo beli misalnya harganya 1 juta. Ya kan? Karena spreadnya 50.000 ya kan. Hari ini juga misalnya gue punya kebutuhan lain lagi, gue cuma punya ini, gue harus jual lagi deh. Kira-kira pada saat lo jual, ya kan, kira-kira harganya bakalan laku 1 juta lagi nggak? Enggak dong. Enggak. Pastinya enggak. Mereka punya spread jual beli, ya kan. Belinya misalnya 1 juta, ya kan, tapi jualnya misalnya 950.000. Nah, selisih itulah yang tadi dinamakan spread. Jadi begitu lo beli, ya kan, terus lo jual lagi, lo nggak cuan, karena lo udah rugi di spread itu tadi, kayak gitu. Itu sih, Vel. Spread itu kayak gitu. Oke. Ya. Nah, aku pengen tahu dong Pak, bedanya nih Gold Nano ini dengan produk lainnya yang ada di pasaran tuh apa sih Pak? Bedanya? Ya. Oke, mungkin kalau kita ngomongin bedanya antara Gold Nano ini dengan produk gold yang lain di pasaran kayak gitu ya. Kebanyakan orang Indonesia taunya gold itu sebagai investment kan gitu kan. Beli mereka dimin ya kan sampai misalnya setahun 2 tahun baru mereka jual. Ya nih gitu kan. Ya. Nah, itu artinya kan mereka harus beli, punya barangnya nih kayak gitu kan. Nah, tapi kalau di Gold Nano ini, karena ini adalah produk trading kayak gitu kan, itu kita bisa melakukan transaksi beli dulu atau sebaliknya nih, kita bisa melakukan transaksi jual terlebih dahulu. Nah itu bedanya. Jadi kalau misalnya kita ambil transaksi beli dulu, ya kan, berarti kita harus mengharapkan harganya naik nih. Kalau harganya naik, kita akan dapat cuan. Dan sebaliknya nih, kan harga emas nggak terlalu naik nih. Kadang-kala ada turunnya juga gitu. Nah kalau misalnya harganya mau turun kayak gitu, kita bisa melakukan transaksi short sell terlebih dahulu. Kalau kita ambil transaksi short sell, ya kan, begitu harganya turun, kita juga cuan juga. Nah itu bedanya sih, ya. Tapi mungkin terkait dengan kenapa kita bisa beli dulu, bisa jual dulu, nanti kita bisa bahas di sesi selanjutnya ya. Oke, menarik banget sebenarnya bro. Karena bisa sell dulu nanti baik kemudian ya kalau harganya turun ya. Terus kalau orang tertarik nih, kira-kira investasi minimumnya berapa sih untuk transaksi Gold Nano ini? Minimumnya, karena ini produknya kecil ya, cuma 1 gram dan kebetulan ya kan untuk trading di produk ini itu kita nggak harus misalnya mengeluarkan harga emas 1 gram berapa misalnya 1,3 ya kan. Oh berarti gua harus keluarin 1,3 enggak? Nih gitu kan. Terus berapa? Nah karena ini adalah produk trading yang menggunakan margin, ya kan. Nah kita cukup mengeluarkan sekitar 1,5 sampai dengan 2% lah dari total value-nya. Jadi kalau misalnya harga emas, let's say misalnya harganya 1 juta misalnya gitu, berarti 1,5%-nya itu sekitar 15.000. Iya. Jadi kalau kita ngomongin modalnya berapa? Oh berarti modalnya saya beli satu lot yang nilainya 1 juta yang 1 gram itu tadi, gue cukup mengeluarkan modal 15.000 atau sekitar 15.000 sampai dengan 20.000 lah, ya kan? Ya tergantung persentasenya berapa lah kayak gitu. Karena kan kita ngitungnya modalnya itu dari persentase sekitar 1,1 sampai dengan 2% lah, kisaran itulah kayak gitu. Berarti sangat terjangkau sekali ya. Iya, makanya tadi di awal gue katakan, ya kan,
ini produk yang sangat terjangkau untuk semua orang kayak gitu kan. Iya. Iya kan. Bahkan mungkin anak-anak yang teman-teman yang mungkin masih kuliah kayak gitu kan, oh mereka mau trading, harus punya modal banyak gitu. Nah ini 15.000 masih nggak bisa kan ya gitu kan. Daripada lu jajan setiap hari, lu beli rokok misalnya gitu kan, kayak gitulah, beli kopi ya kan, lebih dari 20.000. Iya. Ya kan, itu sih. Jadi modalnya sangat-sangat terjangkau lah. Oke, menarik sekali sih pembahasan kita untuk sesi kali ini. Sepertinya summary yang dapat kita ambil adalah produk Gold Nano ini dapat sangat fleksibel ditransaksikan, baik untuk keadaan harga naik maupun harga turun. Betul. Lagi pula investasinya juga sangat-sangat kecil ya, hanya sekian persen dibandingkan dengan harga 1 gram gold yang ada di market saat ini. Yes. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini kali ya. Nanti kita akan lanjut lagi ke part selanjutnya, so stay tune guys.